Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sejarah perumusan Pancasila, kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia, dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Next. Dengan anggota kelompok 1, saya Okti Widiarti, rekan saya Rizal Noval Arifin. Saya Solehatun Latifah. Saya Wahyu Kartika Sari. Next. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah konsep dasar pendidikan kewarganegaraan dengan susunan materi terdapat 3 poin. Yang pertama, sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua, kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Next. Memasuki materi yang pertama yaitu sejarah perumusan Pancasila. Next. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Jepang banyak menggunakan cara untuk menarik simpati, khususnya kepada bangsa Indonesia, dengan membuat suatu janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Next. Yang selanjutnya, pembentukan BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Badan ini beranggotakan 60 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Putyodiningrat dan Wakil Ketua BPUPKI yaitu Ichi Bangase dari Jepang dan sebagai sekretarisnya yaitu RP Suroso. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Sekian. Selanjutnya, ada 3 tokoh yang mengusulkan mengenai dasar negara. Yang pertama, ada Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Beliau memberikan 5 hal untuk dijadikan dasar negara saat berpidato. Usulan tersebut ialah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin juga memberikan usulan dalam bentuk tertulis, namun usulan dalam bentuk tertulis tersebut berbeda dengan saat usulan pidato, yang isinya ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada Mr. Supomo pada tanggal 31 Juni 1945 yang mengusulkan yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Setelah itu, selain Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Supomo, ada juga Insinyur Soekarno yang ikut mengusulkan mengenai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno,
Dia mengusulkan yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Insinyur Soekarno, kelima sila tersebut dapat diperas menjadi 3 bagian atau disebutnya trisila yang meliputi yang pertama sosio-nasionalis, yang kedua sosio-demokratis, dan yang ketiga ketuhanan. Menurut Soekarno juga, ketiga sila tersebut atau trisila tersebut dapat diperas kembali menjadi ekasila yang artinya gotong royong. Selanjutnya ada sejarah persidangan kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang BPUPKI kedua dilanjutkan dengan agenda membahas pidato tokoh sejak tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Pembahasan terhadap ketiga usulan calon asas dasar negara itu tidak lagi dibahas oleh seluruh anggota BPUPKI, namun telah ditetapkan 9 tokoh yang dipercaya mampu mengemban tugas mulia itu. Ke-9 tokoh itu kemudian menjadi dikenal dengan istilah Panitia 9. Dan ini ada anggota Panitia 9. Yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, selanjutnya ada Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Selanjutnya ada anggota ya Mr. Alexander Andries Maramis, selanjutnya ada Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim. Melalui rapat-rapat yang dilakukan secara intensif dilakukan, akhirnya Panitia 9 telah mencapai suatu hasil yang sangat baik, yaitu suatu perumusan Pancasila yang lazim dikenal dengan istilah Piagam Jakarta, yang susunannya sebagai berikut. Yang pertama, ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pembentukan PKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta serta penasihat yaitu Mr. Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang. Kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama PPKI yaitu mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional, yakni Insinyur Dr. Andes Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Setiodiningrat untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia dengan segera. Dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Salah satu finalisasi yang dilakukan oleh PPKI adalah penghilangan atau penghapusan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tokoh sentral pada penghilangan 7 kata dan menggantinya dengan kata yang Maha Esa adalah Muhammad Hatta, yang pada saat itu menjadi pimpinan PPKI bersama Soekarno dan Rajiman Setiodiningrat. Pagi-pagi pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta melakukan pertemuan Islam agar bersedia menerima usulan demi menjaga persatuan bangsa. Selanjutnya ada hasil sidang PPKI yang pertama. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga,
Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada sidang pertama PPKI, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ketua PPKI, yaitu Insinyur Soekarno. Bunyi kelima butir sila Pancasila yang telah ditetapkan secara sah dan resmi pada sidang pertama PPKI adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua, kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini keberadaannya oleh bangsa Indonesia setelah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai filosofis yang Grondgesetz. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila dalam Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang di dalam pengamalannya tidak bisa dipisah-pisahkan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, namun kesemuanya itu lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nilai-nilai dalam sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa negara yang didirikan oleh sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berhubungan dengan kegiatan kehidupan, baik secara individu maupun secara umum sebagai penyelenggara negara, sebagai politik negara, sebagai pemerintah negara, sebagai penegak hukum, dan peraturan perundang-undangan, dan sebagai kebebasan hak-hak asasi manusia, sebagai warga negara harus dijiwai dan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Seperti saling menghormati antar sesama agama, saling toleransi dalam umat beragama, dan saling berusaha agar menjadi umat beragama yang bertakwa. Yang kedua, nilai-nilai dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dan berbangsa. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis, bahwa hakikatnya manusia adalah susunan kodrat rohani dan raga. Sifat kodrat makhluk hidup dan makhluk sosial yang kedudukannya kodrat makhluk individu berdiri sendiri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, terhadap manusia lain, terhadap bangsa dan negara, dan terhadap lingkungan, dan juga terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan. Persatuan Indonesia didasari oleh suatu sila kesatu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan mendasari dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena seluruh sila merupakan satu kesatuan yang bersifat sistematis. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila persatuan Indonesia, serta mendasari dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung arti bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Adapun pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adanya kebebasan tetapi harus disertai rasa tanggung jawab baik kepada masyarakat, kepada bangsa maupun moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi hakikat dan martabat kemanusiaan, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama, mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, dan golongan agama, karena perbedaan adalah merupakan pembawaan dari kodrat manusia. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku, dan golongan agama. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengandung arti bahwa nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama dengan didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan manusia secara individu, hubungan manusia dengan masyarakat, bangsa, negara, serta hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus terwujud bahwa pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan sosial dalam bentuk keadilan membagi tentang kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kelompok kami yaitu yang pertama, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPU PKI pertama. Dr. Rajiman Wetyo-Diningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, untuk memberikan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah satu seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Yang kedua, Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Yang ketiga, dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai, norma, dan moral yang harusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir. Secara tidak langsung juga akan mengurangi kriminalitas di Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.